Oke, halo semuanya, kembali lagi di FA Talk, Inspirasi Muda-Mudi. Kembali lagi bersama aku, Kaira, dan di sini kita mempunyai segmen yang lumayan bagus, atau bisa bilang bagus banget lah ya buat dibahas di kalangan remaja-remaja ini, karena kita tuh bakal membahas tentang membangun mental privasi di era disrupsi. Nah, pada dasarnya, kesehatan mental itu kan pasti melekat pada diri kita sendiri ya. Selalu lah ya. Nah, dalam proses pewarasan mental, pastinya kita juga harus berhati-hati nih teman-teman. Karena kita tuh sebenarnya kita bisa jadi aware sama diri sendiri, tapi bisa malah jadi kayak bertanya-tanya dan juga bertanya-tanya tentang eh, mental kita gitu. Contohnya kayak, eh, ini aku stres gak ya? Atau apa aku ngalamin depresi ya? Gitu. Terus atau mungkin kayak film atau karakter ini tuh kayak sama banget ya kayak aku, kok aduh kok aku jadi ngerasa depresi ya kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan sama self diagnosis nih teman-teman. Nah, kita juga nanti bakal bahas hal kayak gitu. Nah, mengenai pembahasan tentang mental health yang sudah aku bilangin tadi, di sini di samping aku ada Ibu Rohyati dan juga Kak Rani yang cantik-cantik. Yang di sini tuh kita bakal belajar bareng sama bahas bareng nih tentang mental health. Boleh diperkenalkan dulu Ibu Rohyati. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salah. Tadi dari Wahyu wabarakatuh. sama Aira ya kan? Ya. Yang hari ini luar biasa kita bisa ketemu. Eh, Ya, keren. Ya, nama saya Ibu Rokyati. Saya biasa dipanggil Ibu Yati. Lokasi Jalan Gede. Ya, orang GPM. Selanjutnya di sini ada Kak. Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Salam. semua. Saya Rafni Serani, bisa dipanggil Rani. Kalau di sini sih dikenalnya Tante Rani ya, tuh Miss Rani karena ngajar bahasa Inggris juga. Oke. Oke, jadi Bu Yati dan juga Kak Rani ini merupakan orang GPM yang paham betul sama kondisi mental health itu. Karena Bu Yati ini kebetulan seorang guru BK di sekolah. Jadi kita bisa sharing-sharing bareng ya Bu tentang Iya. kesehatan mental. Kayaknya cocok banget ya karena usianya sama nih. Yang pegang. Iya, sama. Jadi nanti sekalian sama pengalaman aku juga. Oh iya, share ya. Iya, sharing-sharing. Oke, Saya bisa konsul juga nanti ya. Boleh. cancel. Oke, dimulai dari aku waktu itu sempat meriset. Nah, menurut riset nih hanya 2,6% dari remaja yang memiliki masalah kesehatan mental tuh yang menggunakan fasilitas kesehatan mental atau konseling ya untuk membantu mengatasi masalah emosi dan perilaku mereka selama 12 bulan terakhir. Sedangkan angka yang mempunyai masalah kesehatan mental tuh lumayan banyak, tetapi cuma 2,6% aja yang eh, membantu kesehatan mentalnya mereka. Nah, terus di sini karena kita bakal membahas tentang mental health para Gen Z atau remaja-remaja, jadi aku lanjut aja ngejelasin apa sih mental health itu. Nah, mental health ini adalah di mana kesehatan mental seseorang itu dipengaruhi oleh peristiwa yang meninggalkan dampak besar pada kepribadian dan perilaku seseorang, dan peristiwa tersebut bisa jadi dari kekerasan rumah tangga, pelecehan anak, terus atau stres berat jangka panjang. Betul, Bu Yati dan Kak Rani. Betul ya. Ya, oke. Kita langsung aja nih berbincang tentang pembahasan penting kita yaitu mental health. Kita mulai ke pertanyaan pertama. Jadi, kenapa ya mental health di Indonesia ini masih underestimate atau kurang dipandang sama orang-orang Indonesia? Padahal kan itu hal yang penting banget ya, Bu dan Kak. Eh, terus penting gak sih kita tuh harus menjaga kesehatan mental kita sendiri? Boleh dijawab. Dulu nih, dulu Boleh ya, Bu. lihat dulu ya. Tadi kira banyak yang mungkin belum paham ya dengan kesehatan mental. Jadi kesehatan mental itu secara umum kita melihatnya orang yang memang dia berada di posisi yang sudah sejahtera, senang dalam menghadapi kehidupan, damai, tidak emosional. Nah, dia sudah paham ya apa yang menjadi kesehatan mental. Kenapa kesehatan mental ini sebenarnya banyak terjadi di sekarang.
Salah satunya penyebabnya adalah satu dari keluarga yang akademis ya, contohnya di situ. Terus ada persaingan yang memang dia alami di pendidikan atau di sekolahnya, mungkin yang remaja, dan ada pembanding biasanya. Maaf kalau di dalam keluarga itu banyak juga orang tua yang membandingkan nih kakak sama adiknya gitu, kakaknya udah hebat udah jadi ini, nah adiknya masih jadi kakak. Nah itu mungkin yang dari saya sedikit dulu ya. Sedikit dulu. Ya, kalau menurut saya sih anak sekarang aware tentang mental health itu udah bagus, karena di zaman saya dulu itu kayak nggak ada informasi untuk itu, tapi itu juga jadi kayak dua sisi mata pisau ya. Jadi tadi pernah ada yang dibilang tuh self diagnose gitu kan. Jadi anak-anak remaja sekarang itu kalau saya perhatikan karena lebih aware, mereka lebih lanjut sehingga takut untuk ambil action apa gitu ya. Yang saya lihat sekarang sih, tapi penting apa enggak mental health itu penting banget untuk disadari sih sebetulnya, karena seperti ibu tadi juga bilang itu berpengaruh ke pendidikan yang sendiri, karena kan usia remaja sekarang kan lagi masanya bersekolah, bisa mendapatkan pendidikan masa depannya gitu. Dan orang tua sendiri sih sekarang bisa lebih sukses anaknya, maksudnya anaknya lebih sukses tapi nggak paham tentang si kesehatan mental anaknya itu juga. Jadi penting untuk paham gitu. Sama yang tadi tuh kira-kira tadi kan kayaknya sebutin konseling ya. Nah, banyak anak yang belum paham sebenarnya dengan konseling, jadi dia merasa menganggap konseling itu adalah tempatnya untuk mereka diinterogasi atau dieksekusi gitu ya. Kalau zaman saya tuh dulu tuh kalau udah dipanggil guru BK, Masih kayak deg-degan banget ya. Mindset itu yang harus kita rubah. Jadi bagaimana kita bisa memberikan pemahaman kepada anak terutama ya yang saat ini dalam usia sekolah. Jadi bimbingan konseling itu tidak hanya untuk anak-anak yang bermasalah dalam tanda kutip, tapi bimbingan konseling itu bagaimana mereka bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk karir sekolah ke depannya, juga bagaimana dia bisa mencari solusi dalam hidup pikirannya. Karena permasalahan itu kan pasti akan muncul ya, kerikil-kerikil tajam sampai dia bisa menemukan aktualisasi dirinya. Perjalanan pendidikannya dia pasti akan menemukan rintangan dan tantangan. Jadi nggak cuman kayak kalau punya masalah di sekolah aja ya. Iya, termasuk masalah pribadi. Karena kan masalah itu kan biasanya tuh munculnya dari keluarga. Karena sekolah adalah pendidikan lanjutan yang diberikan oleh keluarga. Jadi pendidikan pertama dan utama yaitu dari keluarga. Cuma pasti banyak juga remaja-remaja tuh yang enggan gitu lah buat cerita gitu, karena lebih enak cerita sama teman. Mungkin itu ya, kalau aku lihat sih remaja itu dia kayak lebih percaya ke Temennya ya teman, karena dia bisa nih dipercaya, atau ini nih yang dekat gitu. Kalau sama guru nggak kenal, atau nanti aku diaduin ke orang tua gitu mungkin ya. takut. Nah itu salah satu kesehatan mental ciri ya. Tadi kan kayaknya juga sempat sebutkan ya, cirinya apa sih kan gitu. Nah ciri anak mereka memang butuh pendampingan dalam kesehatan mentalnya, salah satunya itu dia menutup diri, tidak percaya diri, terus dia juga tidak mau bersosialisasi. Nah itu sebenarnya kalau orang tua paham dengan anaknya yang sudah mengalami itu, sebenarnya dia dalam keadaan situasi yang memang harus diobati dan dirangkul. Iya. Jadi emang sebenarnya bukan cuman anak-anaknya aja yang kurang pengetahuan tentang mental health, tapi orang tuanya juga harus lebih tahu gitu ya. Makanya orang tua itu kalau bisa ya sempatkan waktu untuk ikut parenting. Iya. Oh iya, bisa. Parenting orang tua gitu, biar sama-sama paham lah ya, anaknya paham, orang tuanya juga paham. Oke, lanjut. Yang tadi udah sempat dibahas sama Kak Tani juga, self diagnosis itu sebenarnya wajar nggak sih? Kalau kata saya sih enggak, karena bisa ada
diagnosa tertentu itu namanya diagnosa harusnya dari yang profesional ya Bu ya. Jadi kalau misalnya kita iya betul, kalau kita sendiri yang analisa terus ternyata nggak segitunya, sementara lagi-lagi nih kayak bahasa anak sekarang tuh overthinking sendiri. Iya, overthinking, betul, betul. Jadi penyakit sendiri ya Bu ya. Mm-mm. Tuh, itu sih menurut saya. Kalau menurut saya mendiagnosa itu sebenarnya kita bisa. Oh, jadi bisa. Boleh, Ya boleh. Misalnya kita lihat dari fisiknya. Oh, fisik. Fisiknya. Heeh. Ada anak yang dia secara fisik terus berat badan, Mm-mm. terus makannya juga kurang, istirahatnya tidak teratur, itu sebenarnya udah bisa tuh dia ini sedang mengalami satu tekanan. Terus dia lebih banyak waktu diri di kamar, ini udah bisa kita lihat tanpa kita membawa dia ke aslinya, tapi kita sudah bisa. Tapi itu sebagai kita orang tua. Iya. Oh, kalau maksudnya yang saya temukan itu si Remajanya. langsung yang analisa. Iya. Aduh, kayaknya depresi. Iya, itu biasanya sering ditemuin kayak gitu. Gitu. Nah, kalau yang seperti itu saya sarankan kamu jangan langsung analisa diri kamu terus depresi gitu. Kalau bisa datangi dulu yang profesional apa benar-benar gitu itu seperti itu. Tapi kalau dari sisi orang tua ya itu tadi mungkin bisa ikut dari parentingnya ya Bu ya. Tapi kalau anak juga sudah merasa oh saya depresi, saya stres, itu bisa juga gitu. Iya, Karena gini saat ini mungkin kayak Kaila tuh lagi sekolah kan. Iya, Terus betul. di sekolah banyak juga. Itu salah satu tuh itu muncul depresi dan stres. Iya. Ada tugas yang harus diselesaikan, deadline-nya belum, sudah waktunya deadline belum selesai, itu mungkin ada tekanan yang tubi-tubi, belum tugas ini, ada tugas ini lagi, itu dari segi pendidikan. Nah kalau dari segi kenangan, saat ini remajanya mungkin sedang jatuh cinta. Nah, tiba-tiba pacarnya dia dunia. Iya, iya, betul kayak gitu. Maaf di rumah keluarganya, orang tuanya maaf ya, ini banyak juga orang tua yang berpisah. Nah, itu juga akan memunculkan dia akan merasakan depresi dirinya. Terus juga dari lingkungan rumah, ya lingkungan rumah siapa yang ya di lingkungan masyarakat. Oke, tapi kan kalau misal dia merasa kayak gitu nih, tapi sedangkan dia tuh enggan buat cerita gitu. Itu kan pasti bahaya banget ya, Bu, buat dirinya dia sendiri. Bahaya banget. Iya. Nah, ini sampai diri ya. Iya, karena banyak banget sekarang yang sudah salah. Tidak berteman. Gitu. Nah, kalau udah kayak gitu tuh gimana ya, Bu? Kan itu kan udah bener-bener kita nggak tahu ya, kayak misal mungkin dari temennya juga ngeliat nih anak kok beda, terus orang tuanya juga kayak gitu, tapi dia tuh emang enggan gitu lah Bu buat cerita. Nah, itu biasanya dari ibu sendiri kan BK ya. Nah, BK sendiri tuh ngelihat hal kayak gitu tuh langsung disamperin gitu atau gimana sih, Bu? Karena kan dia udah bener-bener tertutup gitu ya. Aku mau tahu dari segitu ya. Biasanya kalau saya punya punya strategi bagaimana anak yang tadinya tertutup tidak mau berbicara, saya pakai terjemahan Gimana? supaya dia bisa menceritakan keluh kesah dan permasalahan dalam hidupnya. Tapi ada juga anak yang tidak bisa berkomunikasi secara langsung. Saya akan sodorkan kertas. Ya, dalam tulisan dia pasti akan banyak tulis apa yang menjadi dituangkan dalam tulisan. Jadi dia nggak cerita tapi dia nulis. Iya. Iya. Kan dia tulis tidak semua anak pun mudah untuk berkomunikasi. Betul. Tidak semua anak apa menceritakan apa yang menjadi faktor pribadinya dan dirinya. Tapi kalau dituangkan dalam tulisan, insya Allah dia pasti akan mengeluarkan yang karena Gen Z sekarang lebih banyak mau berkomunikasi hanya menggunakan chat. Tapi kalau diajak berkomunikasi secara langsung, itu ciri-ciri salah satu orang Gen Z kan. Iya sih betul, karena emang lumayan gimana gitu kalau ngomong langsung. Dia tidak merasa nyaman, tapi dia akan merasa nyaman
berbicara, berkomunikasi melalui, karena memang kan sudah dunianya dijadiin Iya, betul. melalui teknologi juga. Karena sekarang teknologinya juga udah lumayan. Luar Iya, biasa sih, udah maju banget. sangat Iya, jadi informasi itu sangat jadinya disrupsi ya. iya, disrupsi. Pembuatannya cepet banget. Iya. Tuh, oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Biasanya eh, masalah spesifik yang ditemuin tuh gimana aja sih dari Bu Yati sama Karan itu dari remaja-remaja? Kalau dari saya yang saya temukan itu agak ini Bu, agak kesulitan dalam apa ya, memotivasi diri gitu, kayak ketika dia challenge atau apa, beberapa anak mungkin dia akan tapi dengan positif dan mau Iya. coba minimal. Anak Gen Z ini yang saya temui bahkan mencoba itu mereka nggak mau gitu, karena udah itu tadi udah dapat informasi, oh aku takut ini penipuan, aku takut ini iya, betul. kayak ini jahat atau gimana, jadi udah insecure duluan. Jadi mungkin itu berasal dari banyak informasi dari yang saya dapat sih kan, kejadian itu terjadi karena si anak muda ini terlalu mendapat banyak informasi yang dia olah sendiri gitu. Jadi ketika dia dikasih peluang untuk melakukan sesuatu, itu udah langsung balik badannya gitu. Salah tangkap lah ya gitu ya. Ya, karena kekhawatiran yang nanti kita akan sendiri gitu. Kalau sisi apalagi ya, motivasi itu sih sebenarnya juga bisa dibangun sih ya, tapi yang saya temukan itu karena di anak muda saat itu terlalu cepat untuk mundur, terus cepat untuk memutuskan. Jadi nggak Udah takut duluan sih, nggak deh, saya nggak mau coba. Kalau dari Ibu Yati gimana tuh? Ya, Pandangan. salah satunya pengaruh itu kan muncul dari digital, dari informasinya yang udah medsos itu kan memang sekarang informasinya tuh sangat luar biasa. Waktu untuk cepat mendapatkan info-info melalui medsos itu kan tanpa dia bisa memahami, tanpa dia bisa mencerna dulu dan meneliti dulu kebenaran dari berita tersebut. Nah itu munculnya sebenarnya dari dan berikutnya dia banyak informasi didapatkan seolah-olah di adegan yang di dalam itu sempurna. Nah, dia merasa saya itu kurang. Nah, makanya muncullah tadi kurang diri, terus cemas, kurang motivasi, daya juangnya juga otomatis kurang. Nah, siapa yang bisa membangkitkan? Ya itu kerjasama dari orang-orang dekatnya. Jadi supaya paling tidak remaja sekarang bisa melewati itu semua sampai dia bisa benar-benar merasa dirinya tuh mampu, merasa dirinya tuh bisa. Nah, kita mengeluarkannya dengan apa? Jangan pernah mengatakan tidak bisa, tapi katakanlah saya pasti. Karena kalau kata tidak selamanya enggak kan. Tapi kalau saya belum bisa, pasti nanti bakal belajar melalui proses itu yang nah, pasti nanti. Oke, gitu aja buat pembahasan segmen pertama dari mental health kita. Jangan nanti kita bakal bertemu lagi di segmen selanjutnya. Oke, terima kasih. Dadah. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Kaira di NA Talk Inspirasi Muda-Mudi. Oke, di sini kita kembali lagi bersama Ibu Ruhyati dan juga Kak Rani. Di sini kita bakal bahas lebih lanjut lagi tentang masalah mental health. Cuma di sini kan
di GPM tentunya kita kan punya contoh beberapa anak yang kayak berprestasi di bidang akademik sama di bidang non akademik. Nah, pastinya kan orang-orang yang berprestasi itu membutuhkan mental yang sehat pastinya kan, karena kalau misal mempunyai masalah kesehatan mental itu pasti bakal jadi malas, bakal pokoknya banyak permasalahan-permasalahan yang menghambat pendidikan. Nah, di sini banyak juga anak berprestasi tuh yang masih kurang gitu loh, kurang apa ya, kurang pengetahuannya tentang mental health yang tadi sudah kita bahas. Nah, di sini tapi sebelum itu aku mau nanya juga karena kita di sini kayak di sini teman-teman kita ada 3 generasi di sini, ada generasi Y, ya sekarang disebutnya generasi Y ya, karena udah punya bahasa-bahasa baru. Di sini ada generasi Y itu Bu Rahyati, terus ada generasi X atau generasi milenial, dan aku sendiri di sini sebagai generasi Z yang atau generasi Z ya bilangnya, yang dari tadi udah dibahas permasalahan-permasalahan tentang di generasi aku. Nah, di sini aku mau mempertanyakan permasalahan-permasalahan kesehatan mental yang ada di generasi-generasi sebelum aku, ya kan? Sebelum aku, yaitu generasinya ya Bu Rayati dulu atau Gen Y. Itu biasanya kayak Jadi gimana? yang paling tua, iya. Iya. Tapi saya nggak merasa tua kan, soalnya Iya. ada generasi milenial dan generasi Z ya. Iya. Masih teman gitu. Iya, Kan? nih. Nah, kalau sekarang ini saya tidak bisa generasi milenial atau generasi Z mengikuti saya. Tapi saya yang generasi Y, kebetulan Y sama dengan Iya. panggilan saya, Y ya. Saya harus mengikuti perkembangannya. Karena zaman saya waktu itu ya, zaman saya waktu masih sekolah di daerah itu ada pesan yang disampaikan ke orang tua, saya meninggalkan ilmu agar supaya kamu bisa hidup daripada saya meninggalkan harta yang hanya bisa sekejap langsung hilang. Ternyata benar, dulu sama ya. Kalau saya sih kan sama orang, saya menganggap saya terlalu keras ke saya. Saya menganggap saya kok terlalu pulang jam sekian, kalau diatur gitu ya. Jam saya dasar ya. Tapi ternyata itu semua baru saya sadarin setelah saya sudah berumah tangga ya. Karena apa? Ternyata orang tua saya seperti ini benar membuat saya supaya saya bisa menjalani kehidupan ke depan, mempersiapkan saya untuk bisa mengalami semua proses hidup ke depan gitu ya. Saya itu takut sama orang tua, jam sekian harus dari ya, masih ada takutnya. Ibu saya melapor tadi kita udah ya kan, terus jam sekian harus sudah ada di jadi terbawa sendiri. Beda dengan yang saya sekarang. Iya, betul ya. Betul. Gitu. Ya generasi saya. Tapi alhamdulillah itu semua bisa saya lewati. Ya sebagai remaja saya bisa lewati. Terus proses kan, itu proses. Dan ini loh yang memang paling belum mempersiapkan. Dan kekuatan doa. Iya, betul. Nah, kalau bahasa dulu waktu merasa ini kali dan terus gitu ya. Tapi kalau bagi saya tidak ada rasa, tidak ada kata balik. Jadi ini memang tegas, harus tegaskan. Karena supaya bisa mempersiapkan anak itu bisa menghadapi yang depannya ya. Kalau terus ya itu yang dari. Oke. Kalau dari milenial ya, nah ini sih tadi dari bahasannya Bu Yati, orang tuanya mungkin pernah ikut, jadi sama anaknya, dia harus ini anak saya gitu. Tapi kita di luar timnya udah betul. Beda ya. Di saya itu juga ada orang tua yang tegas seperti itu, yang didikannya dikasih tahu Pak harus nurut gitu ya. Sementara anak sekarang tidak bisa gitu ya, harus lebih
anak sekarang yang itu nilai plus sih sebenarnya menurut saya. Dia lebih mau mengekspresikan mengekspresikan dirinya. Oh bukan seperti itu, which is good karena dulu kami nggak punya kesempatan itu gitu. Jadi nggak boleh gitu. Kenapa nggak boleh menanyakan kayak gitu, nggak bisa Nanya nah, gitu. itu jadi generasinya tuh berkembang di zaman saya maksudnya setelah perkembangan zaman itu jadi lebih informasinya mulai banyak, belum sebanyak sekarang tapi udah bisa diakses. Kayak zaman ketika remaja kita udah mulai banyak konflik, tapi kita udah ada yang namanya internet zaman itu, jadi kita bisa informasinya dapat, maksud orang tua saya itu mungkin baik kayak gitu. Saya ternyata kalau mau berpendapat orang tua saya belum paham karena memang ilmunya beda. Itu jadi kayak informasinya karena udah dapat jadi bisa di rem lah stresnya gitu. Jadi yang justru lebih banyak kejadiannya di generasi saya itu masalah mentalnya itu kayak lebih apa ya, kurang bisa mengekspresikan diri aja. Kurang Bisa mengekspresikan diri karena nggak ada wadahnya. Oh iya betul. Kalau Tera sekarang kayak gini Iya, aku iya. karena kalau dari aku sendiri emang betul sih yang udah dibilang sama Bu Yati sama Kak Rani, emang beda gitu loh. Karena kita tuh ya aku sendiri contohnya kayak bisa mengekspresikan kalau misal orang tua bilang ini aku nggak suka, aku bilang enggak gini gitu loh, harus kayak gini gitu. Jadi kayak punya istilahnya penolakan sendiri gitu kan ya. Cuma Udah dapat informasi itu tadi mungkin ya. Jadi dia iya udah tahu. Kalau saya dulu nggak gitu harusnya, tapi kayak gimana? Kalau dari sini kata orang tua mungkin jadinya nggak bisa. iya Harus melawan. iya Lebih masalahnya ada di sini. Iya. Kalau zaman saya kan memang informasi itu paling hanya didapatkan melalui buku majalah. Lalu kita agak majalah. Iya. Terus koran kan, terus koran. Terus kita juga ada majalah kita baca seusia kita gitu ya, seusia. Terus juga informasi dari luar itu terbatas ya, karena memang belum terbuka saat ini. paling kalau itu informasinya dari orang tua atau guru gitu yang itu tuh langsung bisa bikin anak ngerti gitu. Enaknya jangan ya kita main di lapangan aja kan. Permainan anak-anak itu banyak banget yang akhirnya membuat menjadi kreatif gitu kan, karena memang mainan itu mau tidak mau kita harus bikin. Iya. Bedanya sih itu sih. Iya, dan tentunya itu bisa bikin mental lebih sehat juga ya kalau Badan bisa bikin sehat mental sehat. nggak ada kayak zaman depresi itu nggak ada. Iya Mungkin kurang iya kurang gerak terus harusnya dia tapi gimana mau bergerak kayak orang kan sekarang banyak bangunan juga banyak iya betul kan gitu. sekolah itu enjoy aja gitu. Nah kalau anak sekarang kan di sekolahnya ya dibangun susah, terus juga ya sana banyak udah pintar sendiri. Iya itu balik lagi gitu. Jadi tadi saya bilang dua sisi pisau ya. Tapi bagaimana kita bisa melihatnya dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Karena setiap itu kan kita melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita juga harus bisa melihat dari sisi yang lain. Walaupun semua tujuannya sama, ya supaya generasi Z bisa sukses ke depannya. Maka generasi Z yang sekarang ini adalah generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan bagaimana nanti ke depannya. Tuh. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ada nggak sih tips biar kesehatan kamu tuh tetap terjaga gitu? Ini khususnya buat orang tua ya. Mungkin bisa jadi pelajaran buat orang tua juga. Biar kesehatan mental anaknya sendiri tuh tetap terjaga. Apalagi kan biar bisa membangun mental prestasi juga di era
instruksi yang udah dibahas tadi. Ada nggak sih? Dari siapa dulu? Ini untuk siapa nih? Untuk orang tua ya? Iya, buat orang tua. Satu, orang tua harus bisa lebih paham dengan kondisi anak mereka. Kedua, jadikan anak-anak adalah pengasuh. Berikutnya, fasilitasi. Jadi diberikan fasilitas, tapi fasilitas yang bukan menjadikan anak itu merasa siapa semuanya, tapi paling tidak diberikan fasilitas yang memang anak ini bisa untuk nantinya menjadi diri sendiri, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, dan siap untuk mandiri, siap untuk nanti ke depannya menerima trigger yang akan dia lalui prosesnya dia untuk menuju aktualisasi diri. Dan orang tua memang harus juga berani berkorban. Misalkan saya kan sekolah nih, jangan terus nih uang nanti kamu diserahkan sekolah. Maaf ya, paling tidak orang tua juga harus berani berkorban menyiapkan dirinya, mempersiapkan bekal bekalnya. Dan paling tidak harapan lah, karena ini berangkat sekolah itu sekarang ini banyak penyakit yang akhirnya terjadi di dalam diri anak itu sakit kepala dan pencernaan makan. Karena makannya tidak teratur, betul. berangkat ke sekolah belum terisi, untuk tidak belajar juga tidak siap, kualitas belajarnya juga tidak efektif, ya. Terus kualitas prestasinya dia juga nantinya pasti akan menurun. Jadi kalau sudah difasilitasi dengan persiapan yang bagaimana, aktif proses belajar dia juga bisa lebih nyaman, juga berani menjadikan anak-anaknya adalah sahabat dia. Dia lagi buat konfrontasi, anak-anak nggak bisa. Iya, nggak bisa. Dan nggak bisa juga. Apa mohon maaf dikeraskan sekali ya. Kalau dulu tahu kan? Iya. Karena nanti ujung-ujungnya bakal jadi self diagnosis juga kan. Ujung-ujungnya ke situ lagi. Karena dimarahin dikit, aduh, stres banget dimarahin terus gitu, maksudnya kayak gitu. Padahal maksudnya nggak gitu. Karena emang luangkan waktu untuk bisa ya, itu. Nah, kalau bonding ya, di situ bisa saling menceritakan, dan jangan mohon maaf kalau sampai lupa orang tua tadi di sekolah belajar apa nggak akan jawab. Tapi agak bicara yang lain. Karena dia merasa saya udah dari pagi loh. Lagi sekolah itu kan jam 3 kan, nanti kalau diikut kegiatan bisa sampai rumah itu maghrib ya. Dia sedangkan ya carilah waktu untuk bisa bercerita bisa saling bercerita, bisa saling sharing, terus juga jangan sampai di rumah kita membawa pekerjaan ke rumah. Jadi biar komitmen waktu luang. pada saat saya berada di kantor itu urusan saya dengan kasus. Saat saya di rumah itu saatnya saya di sekolah. Insya Allah itu akan terjadi Oke. Itu tipsnya dari Ibu Yati. Nah, kalau dari Kak Rani gimana? Iya, tadi udah lengkap banget ya, Insya Allah. Jadi bingung ini gimana namanya. Paling itu sih penting sih untuk belajar sebagai orang tua yang sekarang tuh harus punya jawaban. Jadi gimana caranya? Yaitu bukan solusi sebenarnya, parenting itu sepenuhnya bukan solusi penuhnya, karena masalah keluarga pasti beda-beda ya, Bu ya. Jadi metodenya pasti nggak selalu bisa teraplikasi, tapi setidaknya sebagai orang tua sebisa mungkin untuk tambah lagi, sama urusan X kemarin belajarnya tentang menghadapi anak tuh kayak gini, tapi kok nggak efektif nih sama anak saya. Jangan malas untuk cari referensi sama dokter siapa lagi yang lain untuk apa nih strategi apa yang bisa dipakai untuk keluarga kita gitu. Karena banyak juga nih Bu isunya gen milenial ini yang udah punya anak-anak yang Z yang bingung Bu, kalau gimana ya kok udah ikut parenting ini nggak ada yang efektif, cuma ini parenting katanya gitu ya. Padahal kan
justru dengan punya ilmu sedikit itu ya yang harus kita bisa aplikasikan ke keluarga kita ini yang mana sih yang cocok. Jangan cepat berhenti belajarnya aja sih. Karena yang pasti positif. iya, Itu poin utama sih. Ngerjain apa aja di lingkungan mana aja Iya. ya ya. Kalau kita udah yang stres mikirin kerja di rumah lah atau kalau begini atau kalau adik-adik di sekolahnya gimana itu pasti udah ya nggak bisa ada solusinya kalau udah mikir dari kecil. Fokus solusi ya. Sama itu kalau positive thinking buat diri bahagia. Iya, betul. Jadikan kerjaan beban. Jadi santai aja, kemudian Karena yang udah dibahas sama Karani, anak-anak tuh pasti beda-beda ya. Iya. Kayak nggak bisa yang kakaknya diajarin kayak gini, adiknya diajarin kayak gini juga. Jadi harus beda-beda lah, makanya dibutuhkan banyak ilmu parentingnya juga. dari orang tuanya Mm-mm. belajar. Betul. Oke, ini aku ada pertanyaan terakhir dari aku. Em, Cara biar tahu tuh kita punya gejala penyakit mental tuh gimana sih? Kayak tanda-tanda mental illness atau disorder itu ada nggak sih yang spesifiknya? Kayak misal dia udah capek gitu, dia ngeluh stres mulu, atau ada yang lain gitu? Kalau saya sih untuk analisa awalnya itu kita harus aware sama diri sendiri dulu sih. Karena kan kadang ada orang yang karena saking udah sibuknya dengan kegiatannya, entah itu di sekolah atau di kantor atau bahkan di permasalahan rumah tangga, itu dia suka em, fokusnya tuh keluar aja. Jadi eh, mulai untuk take time untuk reflect ke diri sendiri, refleksi dulu nih. Entah itu kalau kita dalam agama Islam kita sholat tahajud ya namanya, jadi kayak sholat tahajud mungkin dengan kan suasananya tenang ya, jadi kita kayak lebih oh ini aku mau mengadukan masalah nih ya Allah gitu kan misalnya. Jadi kita dari kita mengadukan itu udah refleksi nih, kita ngadu berarti kita tahu kita ada masalah gitu. Dan kalau kita udah refleksi sama diri sendiri itu nanti kita bisa lihat sendiri oh oke, kalau aku masih bisa cari solusinya sendiri kayaknya nggak apa-apa sih coba dengan cara yang saya dapatkan solusinya ini misalnya dari masalah. Tapi kalau misalnya ternyata dia merasa kayaknya aku udah mentok ya Allah gimana nih aku nggak tahu lagi, nah, mungkin bisa ke profesional tuh nggak usah malu ya mau datang ke psikolog atau ke ya bantuan lah intinya, jangan dipendam sendiri. Mungkin kalau ada itu Emang harus dirasa ya diceritakan, dirasa ke diri sendiri dulu aja, reflect ke diri sendiri baru itu kalau saya ya Bu ya. Kalau ibu mungkin bisa punya Iya, mungkin ada tambahan. berarti yang pertama dan utama adalah fondasi agama. Iya, Fondasi agama penting. Fondasi agama itu yang paling betul. Insya Allah jika anak-anak sudah ditetapkan, saya lihat dari sudut pandang agama, ibadah, mulai bisa menyentuh ke sanubarinya ya, dan bisa mengelola emosionalnya, nah itu insya Allah bisa lewatin semua. Tadi yang Kira bilang cirinya apa sih? Ciri-cirinya tuh biasanya anak udah mengalami stres dan depresi itu kan dia yang tadinya ceria jadi dia. Yang tadinya dia mau bergaul dia hadir. Terus rasa kerjanya jadi Kurang. Terus kembali lagi dengan fondasi agama dari keluarga terutama orang tua, insya Allah itu bisa anak itu bisa menjadi kuat dan pikiran dan proses itu ya sama-sama. Jadi suksesnya juga kan suksesnya orang tua. Kalau bisa semuanya berjalan sama bekerja sama dan berkomunikasi. Nah komunikasi yang sangat penting. Betul. Jadi tanpa ada komunikasi yang baik dua arah itu agak sulit membuka
yang ya memang dari telepon nggak bisa dicatat ya, nggak bisa harus apa ke saya. Oh, dulu saya gini, nggak bisa gitu. Dulu orang ke saya gini, nggak bisa. Karena kita yang harus mau masuk ke dalam media, iya dunianya dia gitu. Iya. Balik lagi kayak tadi ya, di generasi saya justru seperti itu ya Bu ya. Jadi ketemunya harus nurut gitu, harus udah dia percaya aja, orang tua tuh udah ngalamin banyak hal gitu ya. Nah, kita baca di majalah atau di internet gitu, ini ada loh masalah ini juga dulunya kayak gini gitu. Sementara orang tua ya, Iya, caranya berbeda-beda. yang pendampingan ya, yang penting gitu punya ilmu. Iya. Oh my god. Oke. Iya, betul. Oke, buat pertanyaan dari aku itu aja sih. Mungkin dari Karani atau ya ada yang ingin ditanyain? Ini sih aku mau coba tanya ke Gen Z-nya nih. Oke, siap. Yang informasi. Saya mau coba tanya nih, sebenarnya apa sih yang dirasakan sama si generasi saat ini ketika mereka menghadapi sesuatu yang baru, padahal kan ini dunia kita banyak banget yang baru dan mungkin itu challenge-nya sih sebenarnya ya. Kita juga kaget nih, tiba-tiba harus edit awal-awal nih, edit gambar, gambar gampang. Tiba-tiba harus edit video, atau dunia sekarang informasinya juga banyak banget yang apa sih sebenarnya yang jadi ketakutan si Gen Z ini ketika dia menghadapi challenge gitu. Oke. Kalau aku bahas dari diri aku sendiri, kalau aku itu emang suka mencoba hal baru, tapi di awalnya pasti kayak ngerasa takut, kayak entah pastinya tuh kayak takut gagal misal. Itu pasti yang penting, kayak udah mikir duluan, aduh ini gimana ya kalau gagal, ini gimana ya kalau ini nanti hasilnya nggak sesuai ekspektasi gitu. Terus yang paling penting menurut aku di kalangan aku sama gen aku, karena teman-teman aku juga kayak gini, itu kata orang. Jadi kayak kita tuh mau melakukan sesuatu itu harus dipikirin dulu, soalnya takut orang-orang tuh ngomentarin. Lebih takut sama komentar orang daripada cara kita tuh udah bener atau belum. Itu kita nggak mikirin, tapi uh, kebanting sama omongan orang gitu. Itu sih kalau dari Ini validasi ya. Iya. Jadi kayak ini yang benar yang mana sih gitu ya. Gitu. Ya, jadi maunya gimana biar ini maunya tuh emang butuh dorongan aja sih kalau itu, kayak diyakinkan. Diyakinkan, kayak misal mau ngelakuin sesuatu terus takut nih misal, nah itu tuh harus punya dorongan. Kayak contoh, aku takut nih ngelakuin sesuatu, nah temen aku tuh harus yang kayak udah nggak apa-apa, cuek aja sama omongan orang lain. Nah itu harus digituin dulu baru aku nyoba. Kan tapi kalau nggak dikasih tahu, nggak bener-bener kayak aku jalan sendiri, itu tuh aku kayak nggak, aduh gitu deh, kayak banyak pikiran, jadinya overthinking lah gitu. Jadinya kayak gitu sih. Kalau dari saya, kayaknya kan pasti punya bakat dan apa ya kan yang bisa dipadukan karena mau melanjutkan ke jenjang pendidikannya kan pasti ada pertimbangan juga kan. Nah, kayaknya kan masih punya pilihan nih. Nah, pilihan itu menurut kayaknya didukung oleh orang tua, perlu dukungan orang tua atau ambil keputusan sendiri atau keputusan Oke. Kalau dari aku sendiri ya, itu dari kalau perspektif dari aku sendiri, aku punya tujuan, punya kayak punya cita-cita lah ya, punya mimpi, satu mimpi yang udah bulat gitu. Cuman itu tuh pastinya aku tanya dulu dong ke orang tua, kayak ini tuh boleh nggak sih ini. Tapi ternyata kalau dari orang tua aku itu lebih ke ya udah aku yang ngejalanin, kamu yang itu kamu mama cuman ngebantu dari belakang, cuman ngebantu yang tadi aku udah bilang, yang ngedorongin gitu. Karena aku juga sempat cerita ke mama kalau aku tuh nggak bisa kalau aku jalan sendiri, kayak aku butuh iya didukung gitu. Dan alhamdulillahnya aku dapet orang tua yang ngedukung terus gitu, yang ya udah kalau emang kamu punya tujuan ya kamu
jalanin aja dulu gitu sih kalau dari aku. yang support ya. Betul, karena emang support orang tua tuh penting banget sih. Pasti kayak seneng dong punya mama. Iya, Sangat support iya yang seneng banget sih. mau motivasi. Karena Demokrasi dulu ya. Kan ada juga tuh ya. karena jarang sih orang tua sekarang yang ngerti soal kayak gitu, dan alhamdulillahnya mama papaku Training ya. sekarang Pokoknya kayaknya. iya kayaknya ada lagi kan yang mau mungkin disampaikan kepada generasi aku Gen Z itu atau Boleh? Terakhir ya, terakhir untuk Kaira yang saat ini berada Gen Z yang luar biasa, buatkan tekadnya, lihatkan saya harus disampaikan ke saya. Juga doa orang tua. Kalau saya lebih ke yuk anak muda sekarang belajar untuk memunculkan motivasi itu dari dalam diri. Karena tanya nanti di lapangan ketika kita ketemu sama lingkungan itu tidak selalu kita ketemu orang yang akan mensupport kita. Bagus Kaira bisa punya mimpi ya. Jadi karena zaman saya juga kan untuk bermimpi itu kita nggak berani karena ngerasain kok jauh gitu ya. Apalagi nungguin support orang tua, ini tuh zaman dulu saya ya. Terus kalau dengan anak sekarang yang pasti sudah sangat banyak, terus udah berani bermimpi, jangan sampai motivasinya datang dari luar. oh ya Ya, kalau nungguin support, bersyukur kalau Kaira punya orang tua yang bagus, yang sportif, dan di luar sana jangan dijadikan alasan juga. Orang tua saya nggak support, orang tua saya nggak ngerti nih, saya pengen di dunia game misalnya gitu, itu sangat tidak masuk akal loh. Kalau saya laki-laki atau sekarang mau berkarir di dunia game itu nggak masuk akal bagi orang tua, tapi harus kasih penjelasan. betul. Dan si anaknya ini jangan dia balik badan karena menganggap saya nggak dapat support, nyalahin itu nggak gitu konsepnya motivasi itu. Motivasi itu coba yuk datang dari diri sendiri, kita nggak ada salahnya mencoba, jangan takut mencoba, sama ini sih pegang teguh impiannya. Kalau udah mau kan. Oke, makasih buat gue Yati dan juga Karani yang udah ngasih kata-kata motivasi buat Gen Z, tentunya remaja-remaja sekarang yang masih takut-takut buat mencoba. Itu jangan, ya pokoknya kita harus jalanin aja dulu deh gitu kan, jalanin dulu deh semuanya, mau itu nanti bakal gagal karena kegagalan itu kan pasti ya. Jadi pokoknya iya itu harus kita harus punya mimpi dulu. Oke, nggak kerasa nih kita udah di penghujung waktu di segmen ini. Makasih buat Bu Yati dan juga Kak Rani yang udah nemenin aku ngobrol-ngobrol tentang mental health. Juga kita sharing-sharing bareng tentang kesehatan mental di generasi-generasi yang berbeda. Terus juga udah ngasih motivasi kepada teman-teman yang lain. Oke, jadi pentingnya ngejaga mental health kita itu sama halnya sama ngejaga kesehatan fisik ya. Jadi itu sama-sama penting yang nggak bisa dilewatin. Jadi harus benar-benar balance antara fisik sama mental. Nah, mengenai prinsip ini semoga dapat membantu dan menyadarkan kita semua sebagai warga Indonesia tentunya dan juga warga GPM buat terus menjaga kesehatan mental kita. Karena itu balik lagi sangat penting juga. Terus aku mau nyampein juga buat teman-teman sekalian yang kalau kalian tuh ngerasa mengalami gangguan mental atau kalian tuh udah ngerasa apa ya? Udah ngerasa udah ngerasa nggak beres, itu harus dan salah satunya misal dari keluarga, dari pertemanan kalian atau bahkan dari diri kalian sendiri, itu jangan malu buat cerita, entah itu cerita ke teman, cerita ke guru. Tapi kan kalau guru pasti kayak agak segan gitu ya. Mungkin bisa cerita ke temen lah ya, atau bisa kalau misal masalahnya itu sudah lumayan berat, itu kalian harus banget
ke psikolog atau psikiater karena hal itu hal yang mental tuh hal yang penting guys. Jadi nggak bisa kalian lewatin gitu aja dan nggak bisa dikendalin sama diri kalian sendiri. Takutnya kalau misal dikendalin sama diri sendiri nanti malah jadi salah jalan atau gimana gitu. Oke, cukup sekian dari aku. So guys, keep happy, keep healthy, and keep safety. Saya Kaira Feliciana pamit undur diri. See you in the next podcast. Dadah, terima kasih.